Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Dini Putri dengan NIM 34032100157. Perkenalkan, nama saya Ina Dwi Apriliani dengan nomor induk mahasiswa 34032100006. Perkenalkan, nama saya Sefa Ramadan dengan NIM 340321003. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi sistem informasi akuntansi yang berjudul Data dan Proses Modeling Sistem Informasi Akuntansi. Pengertian data modeling. Data modeling atau pemodelan data adalah proses menghasilkan skema deskriptif hubungan antara berbagai jenis informasi untuk tersimpan di dalam database. Data modeling juga merupakan keterampilan penting bagi ilmuwan yang sedang melakukan desain penelitian atau merancang repositori data untuk bisnis baru. Tujuan data modeling. Salah satu tujuan data modeling adalah untuk menciptakan metode penyimpanan informasi yang paling efisien sambil memberikan akses dan pelaporan yang komprehensif. Kemampuan untuk berpikir jernih dan sistematis tentang titik-titik data utama yang akan disimpan dan diambil kembali, serta bagaimana seharusnya dikelompokkan dan dihubungkan akan sangat dibutuhkan dalam proses data modeling. Fungsi data modeling. Perlu diketahui bahwa model data menyediakan diagram intuitif pemrosesan data sehingga memiliki visibilitas penuh pada arsitektur data. Hal tersebut akan mengurangi banyak resiko yang ada dan mungkin terjadi ketika mendapatkan gambaran umum tentang semua data Anda. Tidak ada lagi transformasi data, metadata, atau filter yang terkubur dan tersebar. Pastikan juga bahwa semua objek data yang dibutuhkan oleh database terwakili secara akurat. Menghilangkan data bisa menyebabkan pembuatan laporan yang salah dan menghasilkan hasil yang tidak tepat. Dengan menggunakan model ini, maka kita akan bisa membantu dalam merancang database pada tingkat konseptual, fisik, dan logis. Pemodelan struktur dan pemodelan data juga dapat membantu kita dalam menentukan tabel relasional, kunci utama, serta prosedur tersimpan. Hal ini nantinya akan memberikan gambaran yang jelas tentang data yang mendasarinya dan dapat digunakan oleh pengembang basis data dalam membuat sebuah basis data fisik. Data modeling juga berguna untuk mengidentifikasi data yang hilang. Meskipun pembuatan awal data modeling membutuhkan waktu dan usaha dalam jangka panjang, hal itu membuat peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi Anda lebih praktis dan cepat dalam pengoperasiannya. Kemudian, untuk pemodelan data atau fungsi pemodelan datanya itu harus dilakukan sendiri. Hal tersebut dapat membuat bagian bisnis yang kompleks dan sangat teknis, sehingga lebih mudah diakses oleh anggota staf yang kurang teknis. Untuk jenis-jenis data modeling ada 3. Yang pertama yaitu konseptual. Jenis model data ini mendefinisikan data tampilan pengguna tingkat tinggi. Model ini biasanya dibuat oleh pemangku kepentingan arsitektur bisnis dan data. Tujuannya adalah untuk mengatur, memperluas, dan mendefinisikan konsep dan aturan bisnis. Untuk yang kedua adalah logical. Pada model ini, kita dapat menentukan bagaimana sistem harus diimplementasikan terlepas dari database manajemen sistem. Model ini biasanya dibuat oleh arsitek data dan analisis bisnis. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pemetaan teknis, regulasi, dan struktur data. Yang ketiga adalah physical. Pada jenis ini akan menjelaskan bagaimana sistem akan diimplementasikan menggunakan sistem DBMS tertentu. Model ini biasanya dibuat oleh DBA atau database administrator dan developer. Tujuannya adalah untuk mengimplementasikan database yang efektif. Proses modeling. 1. Mengoptimasi dan melakukan standarisasi proses. Proses model menggambarkan hal-hal inefisien dalam workflow yang digunakan secara akurat, sehingga memudahkan perusahaan dalam melakukan optimasi workflow. Ketika workflow sudah teroptimasi, perusahaan dapat menggunakan proses modeling untuk melakukan standarisasi dalam keseluruhan proses bisnis yang dilakukannya. Model tersebut menjadi sebuah template bagaimana sebuah proses harus berjalan, sehingga setiap tim dan karyawan untuk melakukan proses bisnis dengan cara yang sama. Hal tersebut tentu akan membuat workflow dan hasil sebuah proses bisnis jadi mudah diprediksi.
Yang kedua, menilai proses baru. Ketika perusahaan ingin mengimplementasikan dan mengevaluasi proses bisnis yang baru, dengan membuat sebuah model baru untuk proses bisnis baru, perusahaan bisa melihat secara langsung bagaimana workflow tersebut berjalan. Hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk membuat penyesuaian yang diperlukan. 3. Menganalisis penggunaan sumber daya. Proses model juga dapat membantu perusahaan mengetahui apakah dana dan sumber daya yang diinvestasikan memberikan hasil yang sesuai. Sebagai contoh, dengan membuat model untuk proses sales, perusahaan bisa mengetahui bagaimana sales representatif perusahaan menggunakan tools dan sistem dalam pekerjaannya. Kesimpulan, jadi berdasarkan penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa data modeling adalah proses yang menghasilkan skema deskriptif hubungan antara berbagai jenis informasi untuk disimpan dalam sebuah database. Masalah pengelolaan ini memang sangat penting di berbagai lini bisnis, termasuk dalam lini keuangan. Di dalamnya memerlukan pengelolaan keuangan yang tepat agar operasional perusahaan bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu, saat ini banyak pengusaha yang mulai memanfaatkan software akuntansi yang terintegrasi dengan berbagai lini bisnis. Salah satu software akuntansi yang banyak digunakan oleh para pebisnis di Indonesia adalah Accurate Online yang mampu menyediakan lebih dari 200 jenis laporan keuangan, seperti laporan arus kas, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan lainnya secara otomatis, cepat, dan akurat. Selain itu, di dalamnya juga sudah dilengkapi dengan berbagai fitur dan model yang mampu membuat berbagai lini industri bergerak lebih efisien dan efektif. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai materi data dan proses modeling sistem informasi akuntansi. Semoga dapat bermanfaat dan membantu untuk kita semua. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!